Pejuang yang Maha Kudus, dengan penuh keberanian menghampiri tahta yang Maha Kudus. Karena Yesus telah mati bagi kami di kayu salib, sehingga kami dengan penuh keberanian mengungkapkan segala keluhan-keluhan, curahan-curahan hati kami yang terdalam kepada Allah. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan, Allah yang tahu, Allah yang menyelidiki kedalaman hati kami yang paling dalam. Sebab itu kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap kami pada saat ini, memberkati ruangan sekolah minggu anak-anak yang ada di lantai 3, supaya anak-anak juga semasa kecilnya ketika dia sedih, ketika dia mengalami sesuatu, dia tahu kepada siapa dia berlari. Berkati dan urapi guru-guru sekolah minggu dan kami yang ada di ruangan ini juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, celikan mata rohani kami, angkat segala selubung yang menutup mata rohani kami, supaya kami boleh melihat kebesaran-Mu, supaya kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kami tidak sia-sia menginvestasikan waktu dalam 2 jam mencari wajah-Mu Tuhan, tetapi hati yang gersang boleh dipulihkan, semangat yang patah boleh dibaharui, yang sakit boleh disembuhkan. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami, dan tolong kami mengerti firman-Mu, sehingga ketika kami mengerti, kami merenungkannya dan kami melakukannya, bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, darah Yesus tutup bungkus kami dari awal sampai dengan akhir. Berfirmanlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dan firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan pedang roh bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita baca satu ayat firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, saudaraku. Ya, oke, kita akan baca Matius 5 ayat yang keempat. Satu ayat saja, ya. Bisa ditampilkan ayatnya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan, sekali lagi, 1, 2 lagi, ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan, sekali lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Nah, saudara, pada hari ini kita belajar, saudara, slide dari awal, bahwa ketika kita terhubung dengan Tuhan dan kita terhubung dengan manusia, itu adalah prinsip kehidupan dari awal sampai dengan akhir. Jadi kita tidak akan bisa hidup sampai hari ini kalau kita tanpa pertolongan Tuhan. Dan kita juga tidak bisa hidup sampai dengan hari ini kalau tidak ada doa orang-orang yang juga berdoa buat kita. Amin. Jadi di sini kita akan menyadari betapa kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tapi saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, khotbah di bukit, poin yang kedua ini adalah Tuhan menyatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Ayat ini sedang berbicara, ternyata kalau kita sedang berduka cita, menurut konsepnya Allah, kita berbahagia. Mana saudara? Saat kita berduka cita, ternyata Tuhan bilang berbahagia. Bukan dibilang waktu kau pesta-pesta, sukacita, kau berbahagia. Yakobus 1 ayat 2 juga berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Selama hidup pasti ada pencobaan. Tapi Alkitab berkata, anggap sebagai suatu kebahagiaan pada waktu kita mengalami pencobaan demi pencobaan. Bahkan kita kembali kepada teks firman Tuhan, dikatakan berbahagia orang yang berduka cita.
karena mereka akan dihibur. Ofira memberikan kesaksian, justru pada waktu dia mengalami di titik terendah, mungkin titik nol. Maka saudara, kalau saudara isi bensin, ingat mulai dari nol, ya kan? Orang mau bensin kan selalu kan, Bu, Pak, ini ya Bu, mulai dari nol. Tuhan kadang mengizinkan kita berada di titik nol untuk menyadari bahwa kita ini ada karena Tuhan. Kita ini ada karena orang-orang yang mengasihi kita. Nah itu. Kenapa poin yang kedua ini ketika Tuhan mengajarkan khotbah di bukit justru berbicara tentang duka cita. Untuk menyadarkan untuk ikut Tuhan juga bukan senang-senang aja. Imanmu juga akan teruji pada saat kita boleh keluar dari masalah duka cita. Amin, saudara. Duka cita menjadi kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Jadi inilah kita akan mengerti mengapa Tuhan mengingatkan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah, artinya apa, saudara? Slide berikutnya. Artinya Tuhan Yesus sedang berbicara selama hidup kita masih ada di muka bumi ini, masih ada darah dan daging, siapapun kita, apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita, suku bangsa apapun, saudara, suatu saat atau mungkin kadang bertubi-tubi, itu kehendak Tuhan saja, ya kan, saudara? Yang peristiwa-peristiwa itu akan membuat kita bisa berduka cita. Siapa, saya ingin tanya, siapa di ruangan ini yang pernah berduka cita? Berduka cita. Atau saya tanya gini, siapa di ruangan ini yang gak pernah berduka cita? Hah? Ada? Gak ada. Nah itu Tuhan sudah memprepare duluan, mengasih tahu duluan dalam khotbah pertamanya di bukit, saudara. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, masalah silih berganti, duka cita karena hubungan juga, saudara. Ingat, jangan langsung cepat-cepat undur dari Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Bukan. Tapi justru semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat dengan sesama. Nah itu, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, sesuatu hal yang bisa berbuat kita duka cita juga adalah berbicara tentang hubungan. Pada saat hubungan putus sementara dalam hidup kita, kita bisa pernah putus hubungan sementara. Pernah? Dikhianati, diselingkuhi, apalagi sekarang banyak status rumah tangga yang tanpa status. Ya kan, saudara? Sirang so sirang. Satu di sana, satu di sini, tak jelas, saudara. Itu menimbulkan duka cita enggak? Hah? Duka cita bukan hanya bagi pasangan yang dikhianati, ditinggalkan, dilupakan. Bagi anak-anak juga duka cita. Lalu apalagi ketika hubungan itu putus selamanya. Pergi, ditinggalkan selamanya. Artinya kita nggak bisa lihat dia lagi. Sudah putus dengan hubungan dunia orang hidup. Itu menimbulkan duka cita yang mendalam. Dan Tuhan sedang mengingatkan kita pada waktu kita sedang mengalami itu. Ingat, pada saat itulah, di titik terendahmu itulah, penyelesaian penghiburannya itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Itu maksudnya. Apakah hatimu sedang berduka cita karena hubungan putus sementara? Engkau dikhianati, engkau ditinggalkan, engkau diselingkuhi, engkau diceraikan, engkau tak jelas? Atau mungkin ini bicara orang tuamu?
Ini Tuhan sedang berbicara atau selamanya kita ditinggalkan oleh orang yang dikasihi oleh kita? Penyelesaiannya itu, penghiburannya itu yang sempurna sampai kita akan bisa move on, bisa beraktivitas kembali dengan normal, hanya bisa diselesaikan, dihiburkan oleh Allah saja. Amin, saudara. Jadi bukan waktu. Kadangkala ketika ada orang ditinggalkan. Nah, saudaraku, pada saat banyak orang memberikan penghiburan, kadangkala penghiburan itu nggak direkam oleh orang yang berduka cita. Gimana? Siapa yang sudah pernah ngalami, ya kan? Nggak dengar dia, saudara. Makanya kalau si penghiburan gak usah panjang-panjang, nggak dengar dia. Tapi doakan saja dia. Kadangkala kita nggak perlu ngomong, kita perlu peluk dia saja. Sampai nanti dia izinkan, hatinya dibuka untuk Tuhan menghiburkan. Pada waktu itu dia bisa selesai dalam kesedihan duka citanya. Benar, saudara. Jangan cari di tempat yang lain penghiburanmu, enggak. Pada saat kita berduka cita karena hubungan yang putus sementara atau selamanya, atau karena berbagai-bagai pencobaan tadi yang kita lalui, dan pasti kita alami, siapapun akan alami, betul ya saudara? Gak ada orang yang sejak lahir sampai mati gak pernah masuk rumah sakit, ada? Dokter aja masuk rumah sakit, dioperasi, ya kan? Gak ada. Duka cita kita itu pada waktu kita mengalami kesedihan yang mendalam itu, pada saat hati kita terluka oleh perkataan-perkataan orang juga sehingga membuat hubungan menjadi renggang atau apa saja, ingat, duka cita kita itu hanya bisa selesai ketika penghiburan Tuhan kau izinkan dalam hidupmu, menyelesaikan masalah hati. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihiburkan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, berduka cita itu artinya seorang itu mengalami kesedihan dan kesusahan di dalam hatinya, terutama karena dia kehilangan seseorang atau makhluk yang dicintai. Ada juga orang yang berduka cita, dia sayang kali sama anjingnya, mati anjingnya, sedih juga dia. ya. Nah, lalu dikatakan di situ, duka cita merupakan respon terhadap kehilangan yang bisa menggoncang jiwa dan membuat rasa pedih dalam hati. Bisa seperti teriris-iris di situ. Baik itu seperti yang saya bilang tadi, misalnya mungkin dia dikhianati oleh pasangan, ya, anak-anak melihat ibu bapaknya ditinggal oleh pasangan, terluka oleh teman-teman dan sebagainya. Perasaan itu, kalau kita tidak izinkan Tuhan mengambil duka cita itu, kita tidak akan bisa terhibur selamanya. Tapi pada saat kita akan mengizinkan goncangan-goncangan jiwa kita karena kita terluka, karena kita menderita, pada saat itu penghiburan Tuhan akan bisa melepaskan kita sehingga tidak akan sakit jiwa. Goncangan jiwa kan artinya sakit jiwa, betul nggak? Ya, kehilangan orang yang dikasihi. Saya kan pernah kasih kesaksian, waktu itu ibu itu hadir. Dia kehilangan anaknya yang sangat dikasihinya. Tiba-tiba satu hari masuk rumah sakit, besok dipanggil, dan itu goncangan jiwanya sampai stres betul, saudara. Dia berhalusinasi melihat anaknya jalan, salam dia dada. Tapi sampai kami datang ke sana mengkonseling, sampai 1 bulan tiap hari kita datang, saudara. Sekarang dia sudah lepas. Jadi pada saat kapan? Pada saat mengizinkan hati kita dihibur oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, makanya ketika lakukan penghiburan yang sejati ketika kita sampaikan firman Tuhan. Nah, mari kita akan lihat tokoh di Alkitab. Apakah tokoh-tokoh di Alkitab itu mereka tokoh super
yang gak pernah ngalami duka cita? Ngalami duka cita, saudara. Contohnya adalah Samuel. Di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 35, di situ disampaikan Samuel itu berduka cita. Duka citanya karena melihat Saul yang dia urapi menjadi raja pertama orang Israel, kok akhirnya tidak hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Malah akhirnya apa, saudara? Jatuh dalam dosa di akhir hidupnya. Kan akhir hidup Saul gimana? Pergi ke perempuan Endor, ya kan? Perempuan Endor kan, memanggil arwah, kan saudara. Akhirnya dia dengan anak-anaknya dalam satu hari mati terbunuh dalam satu peperangan. Itu membuat Samuel sampai akhir hidupnya gak ketemu Saul. Saking sedihnya dia melihat orang yang dia angkat untuk menjadi raja pertama Israel. Dia merasa, aku gagal mementor si Saul ini, atau karena pilihan kehendak si Saul ini, dia sedih mendalam. Tetapi di dalam 1 Samuel 16 ayat 1, justru Tuhan bilang, Samuel, kenapa kau sedih terhadap Saul? Kan Saul sudah kutolak. Sekarang kau bangkit, lanjutkan urapi, ada Daud yang sudah kupilih pengganti. Nah ini ya, saya pelan-pelan. Lalu dalam kitab Ulangan, saudara, dalam kitab Yosua, dalam kitab Ulangan 34 ayat 7 sampai dengan 8, pada waktu Musa mati di atas gunung, tidak nampak kuburannya karena dia diangkat Tuhan. Orang Israel 30 hari berduka cita karena pemimpinnya meninggal, mati, saudara, 30 hari. Tapi dalam kitab Ulangan ujungnya Yosua 1 dan 2 dikatakan, Tuhan bicara kepada Yosua, Yosua, Musa udah mati. Sekarang kau bersiap sekarang. Bukan dibilang Tuhan besok, nanti, 2 bulan lagi, supaya genap engkau menghormati Musa, 1 tahun lah kalian. Enggak. Tapi Tuhan bilang, Yosua sekarang bersiap. Bangun, seberangi sungai Yordan, pimpin bangsa Israel. Nah, apa yang kita pelajari di sini, saudara? Artinya, yang pertama, ketika kita mengalami duka cita karena hubungan yang retak, sementara atau selamanya, atau duka cita karena berbagai percobaan, mungkin masalah, mungkin sakit penyakit, atau apa saja, ingat, Tuhan tahu dan melihat. Sama-sama katakan, Tuhan tahu dan melihat. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai dengan Wahyu pasal 3, ada 7 gereja. Dan kita sekarang hidup di zaman gereja itu, saudara. Dalam setiap gereja, Tuhan awali firman-Nya, selalu dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi hati-hati, saudara, jangan sampai saudara main-main di pekerjaan, tidak memuliakan Tuhan. Lagi bekerja engkau cakap-cakap kotor, engkau maki-maki, Tuhan tahu, lo catat. Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu imanmu, aku tahu keadaan hatimu, keadaan batinmu. Aku tahu itu kepada setiap gereja, 7 gereja di dalam Wahyu 2 ayat 3, sampai pasal 3. Tuhan ngomongnya gitu. Artinya, saudara, mengapa Tuhan ajarkan di dalam pengajarannya di kitab Matius, khotbah di bukit, khotbah Yesus yang pertama. Poin kedua, Tuhan bilang, berbahagia kalau kamu berduka cita. Artinya kalau kita sedang sedih, kita dikhianati, kita mengalami, Tuhan tahu dan melihat. Jadi jangan katakan, di mana Tuhan pada waktu aku sedang mengalami kesusahan, pada waktu aku mengalami penderitaan ini, waktu aku tidak dianggap ini, waktu aku diperlakukan tidak adil. Tuhan ada dan melihat.
Kesaksian Ofira menyatakan Tuhan ada hadir di ruang operasi. Amin. Tuhan ada, Tuhan tahu waktu dia di titik nol. Itu maksudnya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Tidak ada suatu tempat, tidak ada satu situasi dan kondisi yang Tuhan tidak lihat dan Tuhan tidak bisa tolong. Amin. Nah, lalu yang kedua, saudara, apakah ketika Tuhan lihat, lalu Tuhan buat apa? Yang kedua kita lihat di sini adalah Tuhan mau supaya kita segera keluar dari rasa duka cita tersebut. Supaya engkau terhibur, supaya engkau berbahagia. Ini maksud ayat Matius 5 itu ya, ayat 4 itu. Adalah Tuhan mau kita akan segera keluar dari rasa sakit hati, dari rasa tersinggung, dari rasa kesedihan, kesusahan, duka cita. Apalagi saudara bisa tambah. Segera. Di dalam Yosua 1 ayat 1 Tuhan bilang, Yosua, bukankah engkau sudah ditumpang tangani oleh Musa untuk melanjutkan tugas ini? Musa sudah mati, hambaku Musa sudah mati. Kalau kalian lama-lama gini nangis saja, kan orang Israel kan nangis. Itu ceritanya di dalam Ulangan kan saudara? Kan mereka nangis saja meratapi, aduh macam mana nanti Musa sudah tidak ada, siapa yang akan memimpin kita? Padahal Yosua sudah diurapi Tuhan. Kita ketika kita terus di dalam masalah kita meratapi nasib saudara, itu akan membuat kita tidak akan bisa maju. Itu akan membuat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan tidak sampai kepada kita. Makanya Tuhan bilang keluar dari sana. Makanya Yosua, di dalam Yosua 1 ayat 1, hal yang membangkitkan Yosua adalah Tuhan bilang, Yosua, kita baca deh kalau enggak, hambaku Musa udah mati. Ayo mari kita baca, supaya saudara akan baca sendiri ya. Jadi silakan boleh dibacakan Yosua 1. Mari kita akan baca Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Abdi Musa itu demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Jadi saudara, ketika suamimu, anakmu sudah pergi dipanggil oleh Tuhan selamanya, sadari, sudah selesai. Ketika engkau anak muda dikhianati calon pacarmu atau calon, sudah selesai. Amin. Jangan merenungi. Nah, di situ dikatakan hambaku Musa, sama-sama yuk. Hambaku Musa telah mati. Lalu sebab itu bersiap sekarang. Tuhan bilang sekarang bersiap. Bangkit dari rasa duka citamu. Hadapi. Saudara, terus ketika kita ditolak, masa kita terus merenungkan? Hidup berjalan terus, amin. Ya, terus, ayo. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang. Tugasmu Yosua melanjutkan tongkat estafet ini, itu harus kau seberangi. Ada 2 juta ini harus kau bawa ke sana. Itu tujuanku. Musa sudah selesai masanya membawa dari Mesir. Sekarang kamu yang membawa ke tanah Kanaan. Nah, ketika Tuhan membangkitkan Yosua, lihat apa yang Tuhan bilang. Yuk ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Lihat ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan
menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi duka cita akan membuat orang itu merasa tidak mampu melalui hidup. Tuhan mau kita keluar dari situ. Karena itu akan menutup iman kita, menutup mata rohani kita untuk melihat penyertaan Tuhan bagi kita. Yang membuat kita sanggup melalui hari kita bukan kita, tapi penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita terus dalam duka cita, kita tidak akan melihat ini, saudara. Kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan itu. Terus ayat 6, 1-2 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita segera keluar dari duka cita itu. Kepada Samuel juga dalam 1 Samuel 16 ayat 1, Tuhan bilang, Samuel, bangkit, sekarang engkau lanjutkan tugas pelayananmu. Saul itu udah kutolak, enggak salahmu lagi. Sekarang tugasmu ini, ada anak rohanimu yang kedua ini, Daud. Nah, saudara, apa yang membuat engkau tidak maju dalam rohanimu? Menunda-nunda untuk melayani, menunda-nunda untuk berdampak bagi Tuhan. Jangan-jangan engkau masih berkutat seperti bangsa Israel dalam duka cita yang tidak selesai-selesai. Lalu yang ketiga, saudara, kehadiran Allah yang dapat menghiburkan, yang dapat menguatkan, sempurna. Yesaya 57 ayat 15, mari kita akan baca, boleh ditampilkan. Yuk. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk hati, yang kecewa, yang duka cita, ya, dan rendah hati. Terus apa, saudara? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang. Jadi itulah makna dari Matius 5 ayat 4. Kenapa Tuhan katakan berbahagia orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Karena pada waktu kita berduka cita, kita tergoncang jiwa kita, kita merasa sangat sedih yang mendalam, hati kita remuk, saudara, seperti kerupuk. Kalau ada kerupuk tadi ya, aku kasih contoh. Kerupuk itu diremas gini, jurut. Itu orang yang remuk namanya, ngerti ya saudara? Remuk. Nah, artinya pada waktu kita merasa seperti begitu, saudara, ayat ini sedang berkata, Tuhan justru hadir di hatimu. Untuk apa? Menghidupkan semangatmu. Katakan amin. Karena orang yang remuk hati, itu semangatnya sudah tidak ada. Kalau semangat sudah tidak ada, iman tidak ada. Bagaimana berkat-berkat Tuhan turun atasmu? Gak mungkin. Lalu dikatakan apa?
menghidupkan hati. Jadi yang pertama apa? Sama-sama katakan, menghidupkan semangat. Sama-sama katakan. Semua sama-sama katakan, menghidupkan semangat. Menghidupkan hati. Ya. Jadi Tuhan tidak mau hatimu tawar. Tuhan tidak mau kita tidak ada semangat untuk Tuhan. Tuhan tidak mau kita melalui hari-hari kita tidak semangat. Amin, saudara. Karena Tuhan katakan, aku ada. Aku bersamamu. Makanya Tuhan bilang, berbahagia waktu mengalami penderitaan, mengalami duka cita. Karena di situ Tuhan dekat kali bersama dengan kita. Bahkan ayat firman Tuhan di Mazmur bilang apa? Tuhan menampung apa? Air mata di kirbatnya. Kirbat itu, saudara, itu seperti kayak saudara tahu bisa menampung air mata kecil, saudara. Lalu saudara, mari kita akan baca Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tolong ditampilkan ayat ini. Yohanes 14 ayat 26 berkata begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu makanya kenapa ketika Yesus naik ke surga, maka kehadiran Allah adalah Dia mengirim rohnya, roh Yesus, bagi semua orang di muka bumi. Dan roh itu disebut apa? Roh penghibur. Dan bagaimana Dia menghibur? Dia memberikan damai sejahtera, memberikan dan meninggalkan, stay. Sehingga pada waktu kita mengalami itu, kita teringat hal-hal yang menduka cita, kita bisa tetap damai. Sudah gak ada lagi perasaan marah, kecewanya. Amin. Ya. Nah, saudaraku, hubungan dengan sesama akan selalu terjaga. Artinya saudara, pada waktu kita sedang terluka, kita mengalami duka cita, kita akan tetap bisa berbuat baik. Itu adalah pada saat kita izinkan Tuhan menghiburkan kita. Amin. Tapi kalau kita tutup hati untuk itu, maka pemulihanmu pun juga akan lama. Dan semakin lama, duka citamu itu bukan akan bertambah sembuh, tapi bertambah berkarat. Makanya ada orang yang gantung diri, bunuh diri, dendam berkarat, karena tidak mengizinkan Tuhan menyelesaikan masalahmu. Nanti maksudnya ya saudara. Filipi 4 ayat 5 dikatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah, sama-sama katakan, hendaklah, bilang dulu kiri kanan, hendaklah, bilang kiri kanan, ayo tunjuk kiri kanan, jangan lihat aja ke depan, 1, 2 ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tapi kalau hatimu tertutup, hatimu terikat, terbelenggu, mana mungkin bisa menghasilkan kebaikan? Gimana? Gak mungkin. Padahal dikatakan Tuhan sudah dekat. Kan kalau sudah putus hubungan, gimana? Lihat mukanya saja, disebut saja Nehi. Tapi ayat ini berkata, kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, makanya sangat penting menjaga hubungan yang selalu dengan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri.
Ciri orang yang telah diselesaikan hatinya, cara dia ngomong juga bagus, saudara. Tapi kalau setiap kali ngomong dia marah, emosinya tersulut, saya mau katakan masa lalu belum selesai, hati belum diselesaikan. Cepat keluar dari sana, cepat keluar. Atau satu lagi mungkin dia sedih, berkurung, gak mau bergaul, itu belum diselesaikan. Dari ayat-ayat ini kita belajar, Tuhan tidak mau kita lama-lama dalam duka cita itu. Amin. Tuhan belum selesai dengan kita. Itu masih proses menanti berkat-berkat. Betul gak, saudara? Ofira mana bisa kasih kesaksian bahwa Tuhan sanggup menolong dia di meja operasi. Amin, saudara. Jadi mari berjalan bersama Tuhan. Semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin dekat hubunganmu dengan Tuhan. Dan jaga hubungan dengan sesama. Mari kita nyanyikan pujian ini dan berdoalah, selidiki hati kita. Dan hanya Tuhan yang bisa menguji hati kita, saudara. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku semuanya, dalam sikap doa tidak usah lihat kiri dan kanan. Saudara, mungkin engkau mengalami duka cita yang engkau bawa-bawa dari masa lalu, atau mungkin pada saat ini. Tuhan mau kita keluar dari sana. Tuhan menyertai kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan memampukan kita. Ada firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita untuk kita berhasil dan beruntung. Ada penyertaan Tuhan, ada urapan Tuhan yang memampukan kita keluar dari duka cita itu. Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti menyelesaikan penghiburan-penghiburanmu. Firman-Mu itu yang menguatkan hati kami, itu yang menghiburkan hati kami. Ketika banyak pikiran-pikiran kami Tuhan yang tidak benar, penghiburan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, haleluya, genapi firman-Mu
bahwa Engkau memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sedang berduka cita pada saat ini. Dan Engkau sanggup memulihkan setiap hati Tuhan. Engkau sanggup menghiburkan, Engkau sanggup menolong dan memberikan kebahagiaan Tuhan bagi umat-Mu Tuhan. Engkau sanggup menolong Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib Tuhan. Apapun yang kami alami dalam proses hidup kami, ketika Tuhan selalu ada bersama dengan kami dapat melaluinya Tuhan Yesus. Penghiburan-Mu, kekuatan-Mu tidak menentukan apakah lembah kelam yang harus kami alami, karena di situ Tuhan selalu ada bersama kami. Penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan, kesembuhan, kekuatan, berkat-Mu Tuhan. Tolong kami senantiasa, roh kami menyala-nyala kepada Tuhan. Dan kami juga Tuhan menjaga, memulihkan, merilis pengampunan bagi orang-orang yang menduka citakan hati kami. Kami merilis Tuhan Yesus kesembuhan bagi hidup kami. Masalah-masalah, peristiwa-peristiwa yang berduka cita membuat kami duka cita, kami tidak izinkan itu membuat kami tidak berjalan, atau bahkan sampai membuat kami akhirnya tertinggal pada Maranatha Yesus datang. Sebab itu segala hati, pikiran, jiwa yang membuat kami berduka cita, perasaan-perasaan kecewa, perasaan-perasaan terluka, perasaan-perasaan seperti ditinggalkan, mengalami ketidakadilan, kami mau patahkan itu, kami mau rubuhkan itu. Segala pikiran dan perasaan yang tidak benar itu kami mau hancurkan dan kami tolak, kami buang itu di dalam nama Yesus. Kami mau lepaskan pikiran dan perasaan yang terikat di dalam nama Yesus. Dan kami membebaskan perasaan damai, sejahtera, sukacita, iman, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa setiap firman Tuhan menjadi pelita bagi kami dan kekuatan bagi kami sampai Maranatha Yesus datang. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara.